Di ujung barat Nusantara, terhampar tanah yang kaya akan sejarah. Tempat laut menyapa daratan dan menara waktu berdiri dalam diam. Inilah Aceh, negeri Serambi Mekah. Aceh tak hanya dikenal karena ombaknya, tapi juga karena jiwa yang hidup di setiap sudutnya. Serammu Mekah nang bersyuhada, ujung Sumatera, Aceh pusaka. Tanah indah tu bumi mulia, Tapu Wareh Mandung ke pelindung bangsa. Hormatlah beri ke Panglima Perang, selamat imam. Pada Juli 2025, Aceh membuka diri dan lautnya menyambut tamu dari negeri seberang. Mahasiswa Ngean Politeknik dari Singapura. Tiba bersama dosen mereka, Mr. Craig McTurk dan Ibu Jerika dari Konsulat Jenderal Singapura di Medan. Mereka disambut hangat oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Bapak Martunis SDDIE. Dan disinilah kolaborasi dua dunia dimulai. Okay, hello. We are alumni from Ngean Poly's Film, Sound and Video course, and we are here in Banda Aceh to shoot a documentary. The documentary is about the local fishermen and how the local fish goes from the ocean into the tables and plates of the Acehese people. It's been a really great experience to be able to talk with the local film students and get their experience working on sets as well as their help on our own sets. Before coming to Aceh, I didn't know anything about Aceh, but now I learned that it's a city with a lot of culture, and people here are very, very nice, and everyone is willing to help us, film. Yeah, so it's been great. Special moments in the book. Special moments. Yeah, before we came, we didn't really know like what Aceh looked like also, but we came to this like Lele area and like we realized like Aceh is very beautiful, and I got to experience like going on the boat, the fisherman's boat, which was quite crazy. So that was cool. Yeah, I think that was a special moment for me. Yeah. How about fish spots? Oh, my special moment for me is when I went to Lampulo. That was pretty interesting because I've never been to a fish port, and I've never woken up so early to go to a fish port. And then when I saw all the different big and small fishes, so many different types of sharks, it was eye-opening. Okay, never mind. Can I see the same one? Yeah. I think a pretty special moment for me was also during the Lampulo fish port. It was amazing to see how the fishermen and it was also amazing to learn the history of how the fishermen went out to sea for days at a time and came back, and all the different types of fish that they have and how they prepare them and sell them at the market. It was very beautiful. Kini dari kamera mereka, kami belajar memandang. Dan kini giliran kami menyampaikan bahwa Aceh lebih dari apa yang tampak. Ia adalah warisan yang masih bernafas di setiap pagi. Setiap tetes keringat di sini menyimpan sejarah. Pasar bukan sekedar tempat jual beli, tapi ruang di mana budaya dan kehidupan bertukar pandang. Di sini, tarik pukat bukan sekedar cara menangkap ikan. Ia adalah tarian pagi yang dilatih bukan oleh sekolah, tapi oleh laut itu sendiri. Dari tangan ke tangan, dari bahu ke bahu, jaring ditarik perlahan dengan sabar, dengan irama yang hanya dimengerti oleh mereka yang lahir dan besar di antara pasir dan ombak. Bukan satu orang yang menang di sini, tetapi semua yang ikut menarik bersama. Karena laut tak memberi pada yang serakah, tapi pada yang
yang saling percaya. Setiap simpul jaring itu menyimpan pelajaran tentang kerja keras, tentang menjaga tradisi, dan tentang hidup yang selalu harus ditarik bersama agar sampai ke darat dengan selamat. Mereka tak banyak bicara, tapi tubuh mereka tahu kapan harus menarik yang kuat dan kapan harus diam mendengar laut. Dan di tengah pasir yang dingin dan embun yang masih menggantung, mereka menarik lebih dari sekedar hasil tangkapan. Mereka menarik harapan yang tak bisa dibeli, tapi diwariskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah satu orang pawang Ceria Panglima Laut Kota Banda Aceh. Pekerjaan saya sehari-hari saya adalah nelayan. Saya kembangkan buka pantai ini di pinggir pantai Kampung Jawa ini 24 tahun sebelum tsunami. Jadi dengan adanya buka pantai yang saya kembangkan ini, maka anak-anak muda yang dari Kampung Jawa ini yang sudah pulang sekolah sudah bisa membantu orang tuanya walaupun cara tidak langsung untuk jajan sekolah sudah lepas. Pukat ini ada berapa jenis. Jadi yang pukat pantai lain, yang pukat lemuru lain, pukat laut dalam lain. Jadi hasil pembagian dari pukat pantai saya jelaskan. Kami bagi 3, 2 bagian untuk ABK bersama saya, 1 bagian untuk pemilik kapal yang punya modal. Jadi kalau sekarang ikan tidak sama seperti dulu lagi. Kalau dulu karena muara kita lurus. Nah, kalau sekarang batu pendek sebelah karena ikan masuk pun sudah susah. Jadi kawan-kawan saya ini yang datang kemari semua bisalah kalau untuk 1 bambu beras 1 hari alhamdulillah. Malahan kadang-kadang ada lebih. Jadi yang satu lagi ada saya kembangkan pukat lemuru, pukat malam. Jadi supaya saudara-saudara saya yang nggak ada pekerjaan bisa untuk mencari nafkah di situ. Kari pukat jadi lambu len seput karo ungkut jenara ungkut jenara. Laut tak pernah meminta untuk dikenang, tapi ia selalu pulang dalam cerita anak-anak yang tumbuh di tepiannya. Tarik pukat bukan sekedar tradisi, ia adalah warisan yang dijalankan dengan tangan yang tak pernah lelah dan hati yang percaya bahwa laut takkan ingkar janji pada yang setia. Di banyak tempat mesin telah menggantikan tenaga, tapi di sini, di tanah yang masih mendengar suara leluhur, kami menyaksikan bagaimana tradisi tetap hidup, bersahaja, jujur, dan penuh irama. Dari sinilah nyanyian tua tarik pukat. Dan jika suatu hari nanti cerita ini telah terlupakan, biarlah film ini menjadi pengingat kecil bahwa di ujung barat Nusantara, laut masih menjadi sekolah dan warisan masih bisa tumbuh bersama generasi yang mau menjaga.